rekening adalah alat untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang berhubungan dengan aktiva, hutang, modal, penghasilan, dan biaya. Catatan akuntansi memerlukan alat pencatatan yang merupakan bagian dari sistem akuntansi. Pencatatan inilah yang disebut dengan rekening. Rekening, perkiraan atau akun merupakan formulir khusus yang digunakan sebagai pencatat dan penggolongan transaksi sejenis. Tujuan pemakaian rekening adalah untuk mencatat data-data yang menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Jadi, rekening merupakan isi dari laporan keuangan atau laporan keuangan merupakan rangkuman dari rekening serta nilainya. Fungsi pemberian kode rekening. Kode akun merupakan susunan dari angka yang tujuannya adalah untuk membedakan dan mengelompokkan masing-masing akun. Tujuannya agar akun mudah dimengerti. Pemberian nomor kode rekening dalam mencatat transaksi keuangan diperlukan oleh beberapa jenis perusahaan. Beberapa fungsi pemberian kode rekening antara lain identifikasi ringkas, memudahkan pencarian rekening yang dibutuhkan, dan memudahkan untuk melakukan proses pencatatan dan penyimpanan data. Penggolongan rekening. A. Rekening neraca. Neraca merupakan rekening pada akhir periode pelaporan dalam laporan neraca. Meliputi 1. Aktiva. Aktiva adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan seperti gedung, tanah, perlengkapan kantor, mesin, kendaraan, piutang, investasi modal. Aktiva digolongkan kembali menjadi: yang pertama, aktiva lancar. Aktiva lancar merupakan kekayaan perusahaan yang dapat dijadikan uang tunai dalam jangka pendek, kurang dari 1 tahun. Contohnya, biaya dibayar di muka merupakan biaya yang dibayar di muka. Contoh di aktiva lancar yaitu kas, yaitu aktiva berwujud uang yang digunakan untuk operasi perusahaan. 2. Bank, aktiva berwujud uang yang disimpan di bank yang digunakan untuk operasi perusahaan. Yang ketiga, piutang usaha, yaitu tagihan perusahaan kepada konsumen atau pelanggan karena telah menjual barang atau jasa secara kredit. Yang keempat, biaya dibayar di muka, yaitu biaya yang dibayar di muka. Misal, sewa gedung dibayar untuk 1 tahun ke depan. Biaya sewanya sudah dibayar tetapi manfaatnya belum dirasakan. Yang kelima, persediaan barang dagang, yaitu barang dagang yang disimpan dengan tujuan untuk dijual kembali. Yang kedua adalah aktiva tetap. Aktiva tetap merupakan kekayaan perusahaan yang digunakan dalam jangka waktu lama untuk pengoperasian perusahaan. Misalnya, harga perolehan merupakan semua pengeluaran untuk membeli atau mendapatkan aktiva. Contoh aktiva tetap yaitu 1. Harga perolehan, yaitu semua pengeluaran untuk membeli atau mendapatkan aktiva. Misalnya harga perolehan gedung, yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membeli gedung. 2. Akumulasi depresi. Akumulasi depresiasi, yaitu jumlah penyusutan nilai aktiva karena digunakan untuk operasi perusahaan. Yang kedua adalah kewajiban. Rekening kewajiban atau utang dikelompokkan menjadi: pertama, utang lancar. Utang lancar merupakan kewajiban yang harus diselesaikan atau dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Misalnya hutang dagang, yaitu hutang yang terjadi karena pembelian barang dagang secara kredit. Yang kedua, hutang gaji, yaitu hutang yang terjadi karena perusahaan belum membayar gaji karyawan atau pegawai lain yang seharusnya sudah diterima. Yang ketiga, pendapatan diterima di muka, yaitu pembayaran dari pelanggan atau konsumen yang dibayar di muka. Misalnya konsumen memberikan uang muka untuk membeli barang dari perusahaan, sementara barangnya belum diterima oleh konsumen. Yang keempat adalah
hutang PPN, yaitu kewajiban perusahaan untuk membayar PPN yang terhutang ke kas negara atas nilai barang dagang yang dibeli dan akan dijual. Yang kedua adalah utang jangka panjang. Utang jangka panjang adalah kewajiban kepada pihak lain atau kreditur yang harus dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Sebagai contoh adalah utang obligasi, utang hipotek, KIK, KMMK, KMKP. Contohnya adalah hutang bank, yaitu hutang yang terjadi karena perusahaan meminjam uang kepada bank untuk modal usaha ataupun untuk operasional. Yang kedua adalah kredit investasi, pembayaran secara kredit untuk investasi. Yang ketiga adalah modal, yaitu kewajiban yang timbul kepada pemilik perusahaan atau penanam modal atas uang atau barang yang disetor ke perusahaan. Contohnya modal sendiri, yaitu modal yang ditanam oleh pemilik perusahaan. Yang kedua, pref, yaitu pengambilan uang perusahaan oleh pemilik perusahaan untuk keperluan pribadi. Yang keempat adalah pendapatan, yaitu penghasilan yang diterima oleh perusahaan dari usaha pokok. Yang kelima adalah biaya, yaitu pengeluaran uang oleh perusahaan untuk operasional perusahaan atau merupakan pembebanan atas aktiva. Yang keenam yaitu penjualan. Untuk perusahaan dagang, biasanya ditambahkan rekening penjualan untuk mencatat pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dagang. Yang ketujuh yaitu pembelian. Digunakan pada perusahaan dagang untuk mencatat pengeluaran yang terjadi karena pembelian barang dagang yang digunakan untuk kegiatan pokok perusahaan. Dan yang kedelapan yaitu retur penjualan. Rekening yang digunakan untuk mencatat retur penjualan terjadi ketika konsumen mengembalikan barang yang sudah dibeli kepada perusahaan karena rusak atau lain sebagainya. Dan yang kesembilan yaitu retur pembelian. Rekening yang digunakan untuk mencatat retur pembelian terjadi ketika perusahaan mengembalikan barang yang sudah dibeli kepada pemasok. B. Rekening nominal, laba atau rugi. Rekening nominal merupakan rekening pada akhir periode yang dilaporkan dalam laporan laba atau rugi. Rekening nominal ini meliputi dua. Yang pertama yaitu 1. Pendapatan. Rekening pendapatan adalah rekening pendapatan atau penghasilan merupakan hasil bruto yang diterima perusahaan dalam melakukan operasionalnya. Pendapatan digolongkan ke dalam pendapatan luar usaha. Contoh, pendapatan dalam usaha adalah pendapatan jasa penjualan produk dagang. Pendapatan di luar usaha yaitu pendapatan dari bunga dan pendapatan dari aktiva tetap. Yang kedua yaitu beban. Rekening beban yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan dan yang harus diakui selama usaha untuk mendapatkan pendapatan. Beban dapat digolongkan menjadi beban usaha. Contohnya yaitu 1. Beban gaji. Yang kedua beban sewa. Dan yang ketiga beban listrik. Yang keempat beban air. Dan yang terakhir atau kelima yaitu beban perlengkapan. Bentuk rekening. Bentuk-bentuk rekening terbagi menjadi 4. Yaitu yang pertama rekening berbentuk T atau T account. Bentuk ini berbentuk bentuk. Yang paling sederhana yang menyerupai huruf T. Bentuk ini mempunyai dua sisi, yaitu sisi debit dan sisi kredit. Yang kedua yaitu rekening bentuk T disempurnakan atau bentuk 2 kolom. Bentuk ini adalah merupakan penyempurnaan dari rekening bentuk T, di mana sisi debit maupun sisi kredit masing-masing dibagi menjadi kolom tanggal, keterangan, ref atau referensi, dan jumlah. Yang ketiga yaitu rekening berbentuk 3 kolom. Sedangkan yang keempat atau yang terakhir yaitu rekening berbentuk 4 kolom.
Bentuknya hampir sama dengan rekening berbentuk 3 kolom, hanya bedanya dalam kolom saldo terbagi 2, yaitu kolom debit dan kolom kredit. Isi rekening. Isi rekening terdiri atas 4. Yang pertama yaitu 1, tanggal, dan yang kedua yaitu keterangan, yang ketiga yaitu faktur atau simbol untuk bukti transaksi, dan yang terakhir yaitu keempat, jumlah. Sifat-sifat saldo rekening. Sifat-sifat saldo rekening terbagi menjadi 7. Yang pertama yaitu aktiva, bersaldo debit. Yang kedua yaitu hutang, bersaldo kredit. Dan yang ketiga yaitu modal, bersaldo kredit. Yang keempat yaitu pembelian, yang bersaldo debit. Yang kelima yaitu penjualan, bersaldo kredit. Dan yang keenam yaitu prive, bersaldo debit. Sedangkan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu biaya, bersaldo debit. Sekian presentasi dari kelompok 1 mengenai materi prosedur pembukaan pertama, yaitu materi rekening dan penggolongan rekening, bentuk dan isi rekening, serta sifat-sifat rekening dan saldo rekening. Saya mewakili kelompok 1, mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.